Santet ngasari dadekno aku mati ku ora ono. Mulane kula nek santet wong ora tau ndonga tolak santet. Wong cara kula santet mboten enten. Nah, percaya jajal kok sing mati ra kowe, paham gitu. Dini gitu. Memang enggak ada. Lho soal misalnya tapi wonten Gus yang mati ana dome ning wetenge ngene. Ya sing ana dom. Iku jenenge ora santet ya biasa wedok. Lah nek mati kena santet itu biasa kepelitis truk ya mati. Kena virus. Cara kula dipanteni santet itu malah lambat, kadang 3 dina lagi mati. Cas pleng truk. Cas pleng meneh pesawat. Jadi niku sing paling angel ning gone bab tauhid. Sebenarnya tauhid itu gampang, mboten jelimet. Mudah lagi menurut Quran itu begini. Sekarang misalnya ya, yuridu wa bikumul yusra, Allah itu menghendaki mudah. Itu kalau kita maknani, itu gampang. Misalnya begini, ya ini yang ada nyata dalam sejarah. Ada berhala terpahat dari batu, namanya Lata, Uzza, Manat, Lata, Uzza, Manat. Terus ada yang beberapa yang namanya enggak disebut Quran, kata Hubal, kata napa? Hubal. Oleh orang-orang kafir jahiliyah, Lata itu disembah, dikatakan Tuhan. Uzza juga dikatakan apa? Tuhan. Itu kata Allah. In hiya illa asmaun samaitumuha antum wa abaukum, itu hanya nama yang kamu ciptakan. Makanya Allah ngendikan kalau barang tidak benar istilah kaburos kalimatan takhruju min afwahim. Niki rungokno nggih kanca-kanca terutama sing hafal Quran. Misalnya aku darani Mustafa iku ganteng, Mustafa iku sugih. Itu namanya kalimat yang keluar dari mulut saya, tapi hakikatnya kan tidak ada. Nyatane ora ganteng, nyatane ora sugih. Tapi ini menjadi kalimat karena kadung keluar dari mulut. Kula baleni, tapi ini menjadi kalimat karena kadung keluar dari apa? Mulut. Misalnya saya bilang, wah Ruhin rambutnya lurus, alim, ganteng, pinter. Ini hanya keluarnya kalimat yang keluar dari mulut, tapi kan nggak ada kenyataannya. Nah, ketika orang kafir bilang berhala itu Tuhan, itu kalimat yang keluar dari mulut. Nah, kalau hakikatnya ya batu bukan Tuhan, hakikatnya itu batu. Berarti namane pangeran Lata Uzza itu batu apa pangeran? Batu. Nah, makanya kalau Allah mengkritik orang kafir, misalnya Allah dikatakan punya anak, Yesus itu Tuhan. Ngendikane Allah napa kaburas kalimatan takhruju min afwahim. Sungguh kalimat itu satu kalimat yang salah, tapi yang kadung keluar dari mulut mereka. Jadi nomor 2 ada kalimat yang memang benar. Seperti saya mengatakan 1 ditambah 1 2, 2 tambah 2 4. Nah itu baru hak karena nyata. Dikatakan apa enggak dikatakan ya tetap 2 ditambah 2 4. Sama dengan la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah itu sudah wujud sebelum sedunia ngakui la ilaha illallah itu sudah ada apa belum? Kalau bedai. Sebelum ada orang Islam di seluruh dunia, Allah satu itu sudah wujud belum? Sudah. Kenyataan ini sudah ada belum? Sudah. Lah berhubung sudah kadung ada, kita hanya menyaksikan asyhadu, saya bersaksi, a'lamu, saya tahu. Karena sudah ada, makanya disebut fa'lam annahu la ilaha illallah. Wong sudah ada, kita tinggal tahu, tinggal bersaksi. Nah, kalau yang tidak ada itu mbok dikatakan pun tetap tidak ada, itu hanya jadi kalimat yang keluar dari mulut, wong barangnya tidak ada. Itu disebut apa? Kaburas kalimatan takhruju min afwahim. Iyaquluna illa kadziba. Jadi kalimatnya itu ada, tapi fakta yang ditunjuk kalimat itu tidak ada. Paham ya lah. Mulanya ciri utama agama itu kul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Barang hak itu pasti ada, yaitu Allah. Barang batil ya pasti tidak ada. Pangeran telu itu tidak ada. Watu jadi pangeran ku ora ono. Santet ngasari dadekno aku mati ku ora ono. Mulane kula nek santet wong ora tau ndonga tolak santet. Wong cara kula santet mboten enten. Nah, percaya jajal kok sing mati ra kowe, paham gitu. Dini gitu. Memang enggak ada. Lho soal misalnya tapi wonten Gus yang mati ana dome ning wetenge ngene. Ya sing ana dom. Iku jenenge ora santet ya biasa wedok. Lah nek mati kena santet itu biasa kepelitis truk ya mati. Kena virus. Cara kula dipanteni santet itu malah lambat, kadang 3 dina lagi mati. Cas pleng truk. Cas pleng meneh pesawat.
Jadi niku sing paling angel ning gone bab tauhid. Sebenarnya tauhid itu gampang, mboten jelimet. Makanya Allah melatih kita yuridu wa bikumul yusra. Andekan manusia seluruh dunia dipoling untuk melihat Lata dan Uzza. Itu apa? Enggak usah ada orang Islam, enggak ada orang kafir. Enggak usah intervensi. Pasti mereka jawab itu batu. Andekan Isa Yesus itu dipampang di dunia, orang polling, orang Islam kafir, enggak ada yang intervensi. Pasti akan bilang itu manusia. Paham ya? Tapi lewat rekayasa dicitrakan itu Tuhan. Lata Uzza dicitrakan itu Tuhan. Nah, itu disebut wa makaru wa makarawa. Jadi dimakru. Dia didesain sedemikian rupa. Misalnya di Yunani itu orang kalau bilang Tuhan itu akal, makanya bilang logos. Log itu logos. Tuhan itu arot. Niki rungokno aja sampai salah, nah salah kafir sampean. Tuhan itu arot, Tuhan itu sifat. Jadi Tuhan itu tidak ada zatnya. Kemudian logos ini nempel di Yesus kata orang Kristen. Sehingga logos. Logika akal. Makanya kalau orang filsafat darani Tuhan itu akal 1, akal 2, akal 3, akal. Makanya disebut logi, ideologi log. Nah, pertanyaannya kemudian saat Allah itu arot, Allah itu log, kemudian belum ada tempatnya Allah bergentayangan di mana? Sebelum Yesus ada terus lalu Allah bersemayam di mana? Terus ada orang Majusi bersemayam di api. Nanti kalau orang kafir jahiliyah bersemayam di arca-arca itu. Yang orang kuno Majusi di mana di gunung apa? Mungkin orang Sugian di gunung Kawi macam-macam itu terus. Wah, itu kan terus jadi repot. Repotnya adalah kalau sifat itu harus nempel di zat dan zatnya mana nggak jelas. Itu satu. Nomor dua, sifat itu sama mausuf itu mesti dulu mausufnya. Nah, makanya kata ahli ilmu kalam, jangan pernah kamu mengatakan Tuhan itu sifat. Kalau Tuhan sifat nanti butuh nempel napa? Zat. Makanya terus kita diajari walillahil asmaul husna. Allah itu zat. Kemudian pada zat ini ada asmaul husna. Jadi mulai dulu Allah itu al-qayyum, zat yang berdiri sendiri. Nah, ini pentingnya ngaji. Mulane wong alim-alim mesti wali. Ana wong alim ra wali, goblok-gobloke wong alim. Mergo seneng dhuwit. Kudune wong alim iku wali. Mulane Imam Syafi'i ketika disebutno wali si A wali si B. Nah aku ra wali ning dunya ora ono wali. Jadi idza lam takunil ulama auliya alillah fama ala wajil ardi min waliyin. Nah, ulama wis gak wali ning donya wis ora ono napa wali. Karena hanya ulama yang bisa menjelaskan kenapa harus ada tauhid. Nah, ulama ngerti logikane. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Kamu tahu. Bisa diketahui itu karena barangnya sudah hak, sudah wujud. Kalau barangnya belum wujud kan tidak bisa diketahui. Misalnya begini. Berhala Lata Uzza itu yang bisa diketahui satu, bahwa itu batu. Karena batu itu wujud, ya, batunya itu wujud. Tapi sifat ketuhanannya Lata Uzza tidak wujud. Makanya nggak bisa diketahui. Oh, nggak wujud. Agar barang ra wujud kan nggak bisa nopo diketahui. Yang bisa diketahui hanya barang wujud. Makanya fa'lam annahu la ilaha illallah. Harus tahu. Tapi andaikan kita tidak tahu pun ya tetap Tuhannya Allah. Tahu atau tidak tahu. Nah, ini di sini Quran sering bilang kul aminu bihi aula tu'minu. Cek kowe iman, cek ora iman ini enggak ada pengaruhnya bagi wujudnya Allah ning zaman azali. Di kula baleni malih itu memang jadi dulu itu orang-orang terjebak ketika Tuhan ning Yunani dianggap logos log. Kemudian di Timur Tengah Tuhan itu dianggap satu arot sing nemplek sifat sing nemplek ning berhala-berhala. Nggak nenggone daerah Majusi, ning wasani, sing nemplek ning nopo geni macam-macam. Mon niku walhasil akhirnya semuanya itu kalah dengan tauhid sing digawa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sekarang tiang Nasrani pun itu tidak pede dengan teori trinitasnya. Orang kan sekarang tahu semua kan perdebatannya Ahmad Didat sama Stanley Fisher itu macam-macam. Itu kan sampai ada seorang mahasiswi dari Swiss ketika yakin sifat Tuhan yang dijelaskan Ahmad Didat bilang sepertinya Tuhan Anda lebih menarik. Karena dibilang Tuhan Islam itu tidak punya anak, tidak diperanakkan, tidak ada padanannya. Kalau Tuhan Anda ini padanannya banyak gini-gini. Terus itu ada orang tertarik. Sepertinya Tuhan Anda lebih menarik. Karena sifatnya lebih apa? Ya lebih menarik. Terus tadi maknanya walat itu kalau menurut ilmu kalam itu dua. Walat itu anak fisik, anak gen. Atau walat maknanya tawalud.
konsekuensi dari satu hal. Tapi tidak karena diciptakan. Itu tadi misalnya HP dan pulpen ini benturan itu menimbulkan suara. Suara ini diciptakan HP apa suara itu tidak ada yang menciptakan? Yuna ilmu kalam dibahas. Nah kamu bilang diciptakan HP, HP-nya sendiri tidak merasa menciptakan. Batu sama batu benturan, terus ada suara. Kamu bilang diciptakan siapa? Diciptakan batu. Batunya takoi. Kamu yang menciptakan suara itu. Enggak, saya tidak punya akal loh. Paham? Nah, lalu yang menciptakan suara itu siapa? Suara itu udah ada. Yang ada itu kamu dengar suara. Soalnya kupingem darani ngono iku suara. Tapi nak cara akal darani sing ngono apa ya watu. Watune apa benturan. Iki cara ilmu kalam. Lah suarane piye krupingku suara. Ya sudah begitu aja dah. Jangan sampai kamu menganggap kejadian alam ini kebetulan. Itu kowe yang melukai tauhid. Semua alam raya ini diciptakan secara sengaja dengan irodah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi lam yatawallat min wujudihi syai'un. Jangan sampai kamu berkeyakinan setelah Allah wujud otomatis makhluknya wujud. Berarti wujudnya makhluk tanpa kehendak Allah. Itu keliru. Itu ya termasuk tawalud. Kalau kamu meyakini begitu berarti terjadi keyakinan apa? Tawalud. Setelah ada Allah otomatis makhluknya ada. Imam Bukhari teng kitab-kitabul ilmi niku ngikayaken dawuh Mu'ad niku sahabate Kanjeng Nabi sing ahli Quran. Niku nak badhe ngaji utawa diulang ilmu. Niku beliau dawuh ta'alu nu'min bina sa'atan. Ayo merene bareng-bareng iman nggih. Ayo merene bareng-bareng napa? Iman. Karena logika iman itu harus dibangun oleh ulama-ulama sing ahli. Keahliane ulama niku sing kathah nggih riwayat. Riwayat saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebagian dibentuk utawi kuatakan kalian al-asbah wan nadzair nggih. Pola-pola hukume Rasulullah sing dikiasno oleh para ulama. Ini kula tak nerangno tauhid ngene. Niki kan dawuh pangeran, andekan selain Allah itu ada Tuhan, tentu ada kompetisi antar Tuhan dan saling nopo mengalahkan. Jadi misalnya sitoke kepengin gawe langit, sitoke kepengin ora. Berarti ketika langit nyatane ono menang sapa? Mboten sampean kula bedhei, misalnya ada dua Tuhan, yang satu ingin menciptakan bumi, yang satu ndak. Ketika bumi itu ada, berarti menang siapa? Menang yang menciptakan. Yo ora yo keliru. Tak warai ilmu kalam. Misalnya begini. Ada dua Tuhan, nggih, ada dua Tuhan. Sama-sama Tuhan misalnya. Kalau sama-sama itu bahasa Arabnya apa? Mislun. Nggih. Rungokno nggih. Kalau sama-sama ada bahasa Arabnya apa? Mislun. Sama-sama Tuhan. Bahasa Indonesianya sama-sama Tuhan. Terus Tuhan A ingin menciptakan bumi. Tuhan B ingin tidak ingin terjadi ada bumi. Lalu itu kira-kira yang jadi itu ada bumi apa tidak ada bumi? Tidak ada kira-kira itu. Tidak sama beda. Tuhan A bilang kuni bumi kamu harus ada. Terus bilang B kamu jangan ada. Milih menang yang ada apa yang tidak ada? Loh kok bingung itu? Tidak ada. Tidak ada nanti sampean memenangkan Tuhan. Yang bilang apa? Tidak ada. Nah itu kalau dalam logika ilmu kalam, ilmu sing bulat sing diwajib nang pondok-pondok kitab jenenge ilmu napa? Kalam. Itu kalau cara ilmu kalam pengandian ini salah. Kalau dia itu sama-sama Tuhan, harus sama-sama bisa. Kalau sekali yang satu tidak bisa, ya sama-sama tidak bisa. Dia tidak bisa mengandikan yang satu menang. Ini kalau teori ilmu kalam. Sama-sama Tuhan, sama-sama hebat. Terus pengandiannya yang satu menciptakan bumi sukses, yang satu tidak sukses. Yang kamu bilang sukses itu ya tidak sukses juga. Karena kalau sama-sama Tuhan, sifat kuatnya ya harus sama, sifat ajiznya, sifat lemahnya harus sama. Jika kalau yang satu tidak bisa, kamu yang satu harus bilang tidak bisa. Sama-sama apa? Wong sama-sama Tuhan. Atau sama-sama bisa. Itu teori ilmu kalam. Nah, tapi kalau menurut teori sing gampang, kalau sekarang nyatanya ada bumi, berarti menang Tuhan yang ingin menciptakan bumi. Yang ingin menolak bumi, berarti gagal jadi apa? Tuhan. Tapi masalahnya di soal. Kalau dia gagal jadi Tuhan, berarti mantan Tuhan. Nah, itu mari perkara lagi kan? Nah,
Makanya ini hanya pengandaian, yaitu ruwet ilmu kalam. Itu hanya pengandaian. Artinya pengandaian karena akal manusia itu terbatas, diberi rangsangan, pengandaiannya begitu. Nggih, tapi sama-sama enggak mungkin kan? Ada dua Tuhan, yang satu ingin menciptakan bumi sukses, yang satu enggak. Berarti yang satu gagal jadi Tuhan. Berarti Tuhan pernah dua, cuma yang satu sudah kalah. Nah nanti kalau itu kamu pakai, ada teori baru. Nanti ada Tuhan berikutnya yang mungkin lebih canggih. Nah, itu repot kan. Nah, makanya itu kan repotnya belajar ilmu kalam itu resikonya tinggi. Lah sampean tak warai, ra usah belajar tauhid sing ruwet ngoten. Tak warai nganggo model Quran. Dan ini mudah sekali, siapapun bisa. Nah, ra iso ya kafir, wong tauhid kok keliru kan kafir. Niki mboten urusan salafi, mboten salafi. Kalau lah ngukumi kafir, nek niku tauhid kok ora iso berarti kafir. Ini sampean kula bedhe ya. Ini saya megang pulpen ya. Terus ini saya megang amplop. HP mohon HP. Kan enggak ada suaranya nanti kalian. Ini pulpen ya, wujud. Mboten niku ruwano, ini pulpen wujud. Ini HP wujud ruwano. Terus ini saya benturkan. Suara ini wujud apa enggak? Wujud. Nah, ketika HP dan pulpen ketemu bahasa Arabnya apa? Ijtima, kumpul. Ketika saya renggangkan pisah. Kumpul sama pisah ini wujud apa enggak? Yo keliru. Kumpul sama pisah ini sesuatu yang wujud apa enggak wujud? Enggak wujud. Yang ada itu pulpen sama HP. Kalau ditempelkan orang bilang itu kumpul, kalau dipisahkan orang namanya pisah. Sekarang kumpul sama pisah itu ada ainnya enggak, ada fisiknya enggak? Enggak, itu disebut amrun i'tibariyun. Seperti saya ini punya bapak namanya Kiai Nur Salim. Kiai Nur Salim punya bapak namanya Mbah Nur Sam misalnya. Itu juga enggak wujud. Bapak saya dulu dikatakan dia bapak karena ada anaknya saya. Berarti diarani bapak itu gantung ngenteni anak. Jadi zaman belum punya anak, dia itu belum bisa dikatakan bapak beliau. Bareng dua anak iso diarani bapak. Bareng dua putu iso diarani mbah. Lah saiki bunuah sifat kebapakan, sifat keanakan wujud apa ndak? Ya ndak wujud. Yang hakikate wujud itu Kiai Nur Salim. Sekarang saya bahak wujud. Tapi keanakan kebapakan ini saling menunggu. Nak sido duwe anak diarani bapak, nak sido duwe putu diarani mbah. Tapi sing diarani putu iku sapa? Zaid misale. Yo Zaid iku putu Gus, yo ora Zaid jenenge Zaid. Engko Zaid sekali dhe putu ya jenenge mbah. Apa kowe ngomong ngene? Zaid bin nisbat ning mbah iku putu, bin nisbat ning gone putune iku mbah. Misale kowe muni ngono. Lah berarti Zaid iku putu tambah. Ya Zaid mesti bener Zaid yo. Zaid, lah iku ilmu kalam.